Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian, selamat datang di ibadah streaming GBI Graceful sore hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita supaya kita pada sore hari ini kita bisa fokus untuk menyembah Tuhan, dan juga nanti kita akan menyambut firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku pujian ini dari awal akan sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib,
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. dia katakan kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku besar, Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sungguh tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya meskipun secara jarak kami berbeda Tuhan, meskipun kami tidak bersama-sama dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami percaya bahwa lewat ibadah online ini Tuhan, ibadah live streaming hari ini dapat memberkati setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kuasa-Mu. Kami siap untuk menerima lawatan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu Tuhan. Kami percaya meskipun gedung gereja
saat ini sedang tertutup, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, Amin. pekerjaan Tuhan akan senantiasa terus bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin lebih lagi dalam memuji Engkau. Kami percaya kuasa-Mu berada di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Bagi yang di rumah, mari kita sama-sama kita mau bersuka cita hari ini. Kita mau antusias, kita mau semangat lebih lagi dalam kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Kita percaya saudaraku bahwa kita hari ini kita akan menerima kuasa yang sama dari Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sama dan Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Maka itu kita mau lebih lagi dalam memuji Tuhan. Kita mau naikkan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan di rumah. Amin. Hallelujah.
silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Makasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa beserta kami Tuhan. Amin. Di setiap masa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang kuasa selalu melingkupi kehidupan kami Tuhan. Amin. Dan di saat badai bergelora Tuhan, kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena kami percaya Tuhanlah yang bersama kami Tuhan. Makasih Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini. Bersamamu, Bapa Kau Raja atas dusta, ku tenang sebab Kau ada. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, meskipun kami melakukan ibadah secara online, meskipun kami melakukan ibadah secara live streaming, itu tidak mengurangi urapan Tuhan di atas kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sama selalu menyertai kami, selalu menyertai dalam setiap langkah dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah dan Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kau menerima kami apa adanya Tuhan. Kau menerima kami bahkan dalam keadaan sulit sekalipun Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai Allah dan Tuhan yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan siap diberkati oleh firman Tuhan yang akan hamba-Mu bawakan Tuhan. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan berasal dari manusia, tetapi firman yang hamba-Mu ini keluarkan itu berasal dari Allah sendiri Tuhan. Kami percaya pada sore hari ini Tuhan mau berbicara bagi setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan mau berbicara bagi setiap individu yang menyaksikan video ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan terus menaungi setiap pikiran kami, hati kami, bahkan perbuatan kami Tuhan, sehingga kami senantiasa fokus untuk terus menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman, mari kita bersama-sama katakan Amin. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom semuanya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saat ini sedang menyaksikan ibadah live streaming GB Graceful. Saya percaya bahwa melalui ibadah live streaming kali ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian akan menerima berkat yang luar biasa dan akan diingatkan oleh firman Tuhan yang tentunya akan menyentuh hati saudara dan akan mengubah setiap kehidupan saudara. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Saya sore hari ini sangat bersuka cita karena bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, saudara sekalian, meskipun hanya lewat video ya. Tapi saya juga percaya Bapak Ibu semua akan bersuka cita dan akan siap untuk mendengar firman hari ini. Amin. Saudaraku, saya tahu bahwa di masa-masa seperti ini sulit sekali bagi kita untuk mengatakan bahwa kita bersuka cita. Sangat susah bagi kita di masa-masa seperti ini untuk kita mengatakan, oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap rahmat-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tahu bahwa ya, secara manusiawi keadaan saat ini yang kita alami ini tidak mudah. Karena banyak sekali aspek dalam kehidupan kita, banyak sekali hal-hal dalam kehidupan kita yang terhalang oleh karena sebuah virus yang bernama coronavirus. Ini menjadi sebuah pertanda bagi kita bahwa kita adalah manusia yang kecil, manusia yang sebegitu besar dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai teknologi, dengan berbagai fasilitas yang mereka miliki. Semua aspeknya bisa tergoyahkan oleh karena coronavirus ini. Bapak Ibu, ya saya tahu bahwa semua kita harus bekerja di rumah, work from home, learn from home, bahkan pray from home, ibadah di rumah. Tapi saya percaya bahwa kegiatan kita di rumah akan menghasilkan sebuah manfaat yang luar biasa ketika kita bisa memaknai, ketika kita bisa menjalani setiap detik dalam masa-masa seperti ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang baik, dan tentunya dengan hal-hal yang akan menghasilkan di masa-masa seperti ini ya.
hampir semua pekerjaan harus dirumahkan. Misalnya kita sebagai guru, ya, guru-guru yang harus mengajar dari rumah. Ini tentunya hal yang baru dan mungkin tidak biasa bagi beberapa guru. Ada juga murid yang harus learn from home. Mereka harus beradaptasi dengan teknologi. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan yang mungkin tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Mungkin juga ada beberapa orang yang harus bekerja di luar rumah, tetap bekerja di luar rumah, tetap bekerja normal, tetapi mungkin penghasilannya berkurang, atau mungkin gajinya dipotong karena ada perubahan secara ekonomi, ada permasalahan yang membuat keuangan di sebuah perusahaan menjadi menurun. Ya Bapak Ibu, banyak juga berita-berita yang kita dengar bahwa coronavirus ini adalah sebuah tanda untuk kita menghadapi sebuah krisis ekonomi global. Banyak juga yang bilang bahwa ini merupakan konspirasi pemerintah, ya. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa aspek-aspek yang ada di bangsa ini akan hancur di tahun 2020 ini, ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan banyak berita, baik itu dari media cetak, media elektronik, WhatsApp group, sosial media, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah banyak menerima data-data atau mungkin fakta-fakta yang mungkin meresahkan kehidupan kita. Informasi-informasi yang mungkin membuat iman kita goyah. Kabar-kabar yang membuat kita gentar atau mungkin menjadi stres atau tidak termotivasi lagi dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi hari ini saya mau mengajarkan dan berbagi kepada saudara-saudara kasih sekalian bahwa di balik badai, di balik setiap gelombang yang kita hadapi, di balik ada badai pasang yang saat ini sedang kita hadapi dan sedang kita jalani, ada terang dan kasih Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Kita harus percaya bahwa Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini harus menjadi pegangan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, kita tahu bahwa faktanya demikian. Kita sudah mendengar banyak kabar bahwa oke, jumlahnya adalah sekian, korbannya adalah sekian, yang terdampak adalah di beberapa aspek dalam bangsa ini, dan Indonesia adalah salah satunya. Dan saat ini kita juga sebagai orang-orang Kristen, kita mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah di atas kita. Oke? Sebagai orang-orang Kristen, kita percaya bahwa kita berada di dalam struktur pemerintahan yang tepat. Kita percayakan masalah ini kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, bahkan menteri-menteri lainnya, dan juga tim gugus percepatan lainnya, dan kita percaya bahwa mereka sanggup menyelesaikan semua ini. Tugas kita adalah kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan kita, kewajiban kita dengan secara produktif, dan di masa-masa seperti ini kita akan menghasilkan sesuatu yang baik ke depan. Jadi kita tidak menganggur ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ya. Jadi meskipun masalahnya sedemikian rumit, sekelumit masalah kita hadapi, tetap kita percaya bahwa tadi Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 12 ayat 2 juga mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita jangan men-share berita-berita yang mungkin tidak valid, atau mungkin itu menjadi ketakutan tersendiri bagi kita. Oke? Kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali bahkan di masa situasi sulit sekalipun. Amin. Kita mau belajar dari Nabi Nuh hari ini ya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita mau buka dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai nanti Kejadian 7 ayat 5 ya.
Kita buka Bapak Ibu Kejadian 6 ayat 14. Di sini perikopnya adalah riwayat Nuh, Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita lanjut ke Kejadian 7 ayat 1 sampai 5. Air bah perikopnya, Kejadian 7 ayat 1 sampai 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang akan kujadikan itu. Ayat kelima, ayat yang terakhir. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Situasi kita saat ini serupa dengan apa yang Nuh dan keluarganya alami ribuan tahun yang lalu. Saat ini mungkin kita sudah familiar dengan istilah lockdown atau social distancing atau physical distancing yang kemudian berkembang menjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini adalah hal yang serupa dengan apa yang dialami oleh Nuh ribuan tahun yang lalu. Nuh berada dalam sebuah bahtera di mana tidak ada yang Nuh bisa temui selain keluarga-keluarganya, yaitu ada 8 orang dan juga binatang-binatangnya, saudara. Bayangkan bahwa dalam keadaan yang sangat-sangat tidak mungkin bagi Nuh untuk berinteraksi dengan orang lain, keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk bertukar pikiran dengan orang lain atau bercakap-cakap atau berdagang atau dan lain sebagainya. Tetapi kita di sini belajar bahwa
Nuh adalah nabi yang taat. Oke? Nuh adalah nabi yang taat. Saya mau supaya kita semua pada hari ini kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Taat kepada Tuhan meskipun dalam situasi yang mungkin kita tidak tahu apa maksud dan tujuan bahkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nuh tadinya tidak tahu kenapa sih Tuhan suruh saya bangun bahtera Nuh, gitu kan? Kenapa sih bukan orang lain aja? Kenapa sih harus ditentukan tadi ukurannya berapa hasta ya, berapa meter, panjang, tinggi, lebar dan lain sebagainya? Tapi dia mau belajar taat. Dia mau belajar taat meskipun keadaan tidak masuk akal. Ini yang harus menjadi gaya hidup kekristenan kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Kita harus taat kepada Tuhan meskipun kita tahu bahwa kita tidak tahu sampai kapan badai ini itu air bah ini kita ibaratkan sebagai COVID-19 itu ya. Kita nggak tahu sampai kapan COVID ini akan berlangsung. Tapi satu yang kita percaya bahwa dalam keadaan sulit sekalipun kita mau tetap taat dan menyelesaikan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Amin. Jadi bagaimana cara kita agar kita mendapati terang dan kasih Tuhan di tengah badai sekalipun? Yang pertama, kita lebih fokus kepada Tuhan dan perintah-perintahnya agar kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya, ya. Ada waktunya mungkin kita harus menangis saat ini. Ada waktunya keadaan saat ini sangat mencekam, keadaan saat ini sangat tidak masuk akal, keadaan saat ini sangat membuat kita sangat emosional karena semua serba sulit akhir-akhir ini ya. Mungkin ibu-ibu guru kerepotan ya, harus mengajar di rumah. Mungkin ada yang gaptek ya. Itu salah satu kesulitan. Atau mungkin anak murid juga kesulitan dalam memahami materi karena pembelajaran jarak jauh ya. Atau mungkin kita yang bekerja juga mengalami perubahan yang signifikan, kita mengalami kesulitan, kita nggak bisa lagi cari uang, kita mungkin bekerja tapi mungkin gajinya berkurang, seperti itu. Pedagang-pedagang juga, kalau Bapak Ibu lihat di berita, omset mereka menurun, mereka mengalami kerugian yang luar biasa, mereka mengalami penghasilan yang berkurang. Itu salah satu perubahan badai yang saat ini kita hadapi. Ya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya situasi kelihatan mencekam sehingga kita tidak kelihatannya tidak bisa berbuat apa-apa. Okay? Tapi satu yang kita yakini bahwa badai ini pasti berlalu. Amin. Dan rencana Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Yes. Mungkin kita tidak tahu saat ini apa rencana Tuhan lewat COVID-19 ini. Saya juga tidak tahu apa maksud Tuhan di balik COVID-19 ini. Saya tidak tahu. Tapi satu yang saya yakini adalah dalam situasi seperti ini, rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Rencana Tuhan akan indah dan akan tergenapi sesuai dengan kehendaknya. Oke? Rencana kita mungkin boleh gagal, Bapak Ibu. Rencana Nuh mungkin zaman dulu boleh gagal. Ya. Dia mungkin ingin menghabiskan masa tuanya bersama dengan istrinya dan anak mantunya. Rencana Nuh boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak boleh gagal. Rencana Tuhan harus tergenapi dalam kehidupan Nuh. Sama seperti kita saat ini, mungkin kita sudah memplanning ya, mungkin ada yang mau liburan di bulan-bulan ini, mungkin juga ada yang mau menikah ya, atau juga ada planning kita untuk bekerja di suatu perusahaan, ada planning kita untuk mengembangkan prospek usaha kita. Tapi rencana kita, rencana manusia bisa gagal hanya dalam sekejap oleh karena coronavirus ini. Tapi sekali lagi, satu yang kita yakini adalah rencana Tuhan tidak akan gagal. Amin. Mungkin saat ini kita ibadah online dan ini sangat-sangat tidak mengenakan bagi kita. Tetapi kita satu hal yang kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus bekerja.
Lawatan Tuhan akan terus bekerja. Amin, amin. Lawatan Tuhan akan terus mengurapi kita dalam situasi apapun. Amin. Jadi tadi Nabi Nuh taat ya, disuruh bikin satu hasta ya. Satu hasta itu sekitar 45 cm Bapak Ibu ya. Jadi kalau dengan perbandingan tadi kita baca di Alkitab, maka panjang bahtaranya adalah 135 meter, saudara. Bayangkan, Tuhan menyuruh Nuh membangun membangun bahtera dengan panjang 135 meter. Lebarnya 225 meter dan tingginya sekitar 13 meter. Bayangkan, saudara. Dengan ukuran-ukuran seperti ini, secara manusia itu tidak masuk akal. Oke? Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Nuh yang tidak punya pengalaman dalam membangun sebuah bahtera sebelumnya disuruh Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera dengan ukuran yang demikian. Tapi rencana Tuhan mungkin tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu beriman. Iman berarti kita mempercayai sesuatu, mempercayai rencana Tuhan walaupun itu tidak masuk akal. Itu makanya kita beriman, kita memiliki pengharapan yang sempurna kepada Tuhan. Kita memiliki penyerahan yang utuh pada Tuhan. Jadilah beriman dan jadilah taat, Bapak Ibu Saudara-saudari kalian. Kita bertaat dan berharap terus senantiasa kepadanya. Karena iman itu nggak harus selalu masuk akal, Bapak Ibu. Kalau masuk akal, kita nggak perlu beriman. Kita nggak perlu berharap pada Tuhan. Kita nggak perlu berdoa lagi kalau kita udah tahu apa yang kelihatan. Kita sudah melihat hal-hal yang konkret. Makanya dibilang bahwa kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Karena iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Ya. Mari kita menjadi lebih taat dan lebih fokus pada perintah-perintah Tuhan. Amin. Kemudian yang selanjutnya kita melihat di sini bahwa Nuh mengalami lockdown yang lama sekali, Bapak Ibu. Kita baru sebulan lebih ya. Kita mungkin beberapa kita udah stres. Aduh, gimana ini sekolah saya? Gimana ya, saya dapat gaji nggak ya bulan-bulan ke depan? Gimana saya makan ya? Gimana saya bertahan hidup ya dalam beberapa hari ke depan? Kita di sini Nuh masuk bahtera saat itu ya. Dia usianya adalah 600 tahun, Bapak Ibu. Pada saat Nuh masuk dalam bahtera usia 600 tahun, pada hari ke-17 bulan kedua, ya, kita bisa lihat dari Kejadian 7 ayat 11 sampai 13. Dan Nuh keluar dari bahtera pada hari ke-27 bulan 2 tahun berikutnya, ya. Kejadian 8 ayat 14 sampai 15. Jadi ditambah dengan hujan yang deras, di total bahwa dengan berasumsi bahwa penulis kitab menjadikan atau menggunakan penanggalan bulan di mana 1 tahun adalah 360 hari, maka Nuh berada di bahtera kira-kira selama 370 hari. Bayangkan, saudara-saudara. Bayangkan dia di lockdown sebegitu rupa. Dia hanya bertemu, ya itu lagi ya. Lo lagi, 4L, lo lagi. Tapi Nuh tidak menjadi stres. Nuh tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Nuh tahu bahwa yang memerintahkan saya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Sehingga saya harus patuh kepadanya sampai kapanpun. Saya harus taat kepada perintah Tuhan sampai pada waktunya Tuhan. Karena Nuh percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Kita tahu bahwa mungkin saat Tuhan memerintahkan kita tidak taat. Itu biasa. Mungkin kita terbiasa tidak taat. Tapi kita mau belajar dari Nuh hari ini bahwa Nuh taat dalam keadaan yang tidak masuk akal sekalipun. Poin yang pertama yang tadi saya tekankan adalah Nuh fokus pada Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Ketika dia fokus pada perintah-perintah Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan, maka rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan Nuh, Bapak Ibu.
Nuh mungkin belum pernah lihat hujan waktu itu. Hujan yang sebegitu besar. Bayangkan saudaraku, air bah itu di sini dibilang bahwa air bah itu meliputi langit, meliputi cakrawala. Jadi kita bisa bayangkan bahwa banjir bandang yang begitu besar yang mungkin Nuh tidak bisa atau mungkin Nuh tidak pernah lihat sebelumnya. Tetapi ia percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia dan tidak meninggalkan dia dalam gelombang pasang sekalipun. Amen. Nuh tidak kelaparan karena dia yakin Tuhan menyediakan bahan pangan untuk keluarganya. Kita bayangin saat itu ya. Saat itu belum ada YouTube Bapak Ibu. Belum ada Facebook. Belum ada Instagram atau WhatsApp atau Netflix atau iFlix. Ketemu cuman binatang, hewan-hewan, ya. Orang-orang itu lagi. Tapi itulah Tuhan kita yang ajaib Bapak Ibu. Ya. Dan Nuh mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa membangun hubungan kepada Tuhan lewat mesbah keluarga yang saat ini kita sedang jalani. Pastikan Bapak Ibu bahwa di rumah kita setiap malam kita membangun mesbah keluarga. Kita membangun relasi kita dengan Tuhan dan kita mengajak setiap anggota-anggota keluarga untuk kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dan menaikkan doa-doa di masa-masa seperti ini. Karena doalah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan di masa-masa sulit seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Artinya apa? Artinya adalah ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mau mengabdikan atau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka seperti yang Kejadian 9 ayat 13 mengatakan bahwa busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busurku berbicara mengenai pelangi, Bapak Ibu. Tuhan mengatakan busurku kutaruh di awan, berarti itu pelangi. Tuhan mengatakan bahwa akan ada pelangi Nuh, akan ada pelangi setelah air bah ini, akan ada pelangi setelah badai yang mengguncang kehidupanmu. Artinya adalah akan ada hari-hari yang baik ke depan ketika kita terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya bahwa kelak kita juga akan cakap menanggung segala perkara dan kita mampu melewati wabah COVID-19 ini, dan kita akan melihat dan kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa melewati wabah COVID-19 ini, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi di balik COVID-19 ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu harus mengalami pekerjaan yang hilang, ya. Beberapa di antara saudara mengalami kehilangan pekerjaan, penghasilan yang berkurang, atau mungkin sekolahnya terhambat. Percaya saudaraku, pelangi akan muncul dalam hidupmu. Amin. Busur yang Tuhan berikan akan tiba setelah masa badai COVID-19 ini berlalu. Amin. Amin. Kemudian yang kedua adalah kita dalam masa-masa seperti ini, bagaimana cara kita agar kita mendapati terang dan kasih Tuhan di tengah badai? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan menyatakan terang itu. Ya, jadi yang kedua adalah menyatakan terang dan kasih Tuhan dengan cara mendoakan, mengasihi, dan menunjukkan perbuatan kepada sesama lebih lagi. Karena Tuhan adalah terang dan kita adalah anak-anak terang, maka kita harus menyatakan terang itu di tengah-tengah anak-anak kita, atau di tengah-tengah keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan jemaat-jemaat kita semuanya. Ini saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk kita, yuk, kita saling menopang, saling membantu sesama kita. Ini adalah hal yang baik Bapak Ibu, bahwa masa-masa di rumah seperti ini terjadi pemulihan hubungan orang tua yang mungkin biasanya pulang malam, tapi saat ini lebih pulang lebih cepat, ya kan? Pemulihan hubungan antara orang tua dan anak yang mungkin orang tuanya itu dulu jarang memonitor pembelajaran anaknya di sekolah. Saat ini ibu-ibu mungkin kerepotan ya, harus bantu
ya, bantu kerjain PR, bantu ngecekin, ya, bantu tanyain kalau ada ujian apa jawabannya, ya kan? Dan di masa-masa seperti ini juga kita menjalin hubungan dengan keluarga inti, keluarga saudara-saudara kita, ya kan? Jemaat-jemaat kita, mungkin kita telepon atau WhatsApp atau Skype, Zoom, ya, kita Zoom. Jadi ada baiknya saudaraku bahwa kita membangun hubungan yang lebih intens lagi dengan sesama kita. Dan sebetulnya itulah yang diinginkan Tuhan di masa-masa seperti ini. Yes. Terjadi pemulihan hubungan, terjadi perbaikan hubungan dari yang renggang, yang tadinya renggang menjadi erat kembali. Untuk itu, di masa-masa seperti ini, tadi saya katakan bahwa kita menyatakan terang dan kasih Tuhan dengan cara kita mendoakan, mengasihi, dan menunjukkan perbuatan kepada sesama kita lebih lagi. Tuhan ingin di waktu-waktu seperti ini untuk memulihkan hubungan dan karakter dengan sesama kita. Yes. Ya, Bapak Ibu. Matius 5:16 berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang Tuhan sedang dinyatakan lebih lagi di masa-masa seperti ini. Amin. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak terangnya untuk berbuat sesuatu lebih nyata lagi, berbuat sesuatu lebih baik lagi. Contohnya kita menolong dalam hal mungkin apa yang kita bisa bantu, misalnya kita membagikan sembako, misalnya bagian sembako kepada tetangga kita, atau mungkin kita kasih uang kepada tetangga yang lebih membutuhkan, misalnya, ya kan? Memancarkan kasih Kristus lebih lagi, di sini juga berbicara kita memaksimalkan diri kita lebih lagi. Kita lebih maksimal lagi dalam pendidikan kita, ya, yang kita di rumah, ya. Kita lebih tekun lagi dalam online learningnya, kita lebih rajin mengerjakan tugas, ya. Pelayanan kita juga lebih intens lagi karena kita memaksimalkan potensi yang ada dalam hidup kita. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Dia yang adalah kasih karunia sedang menyatakan dirinya kepada kita yang ingin hidup di dunia ini. Mungkin saat ini keadaan sedang gelap. Saya tahu ini adalah keadaan kegelapan. Situasi ini seperti kegelapan dan kekelaman bagi orang percaya. Karena kita tidak melihat ada sebuah harapan atau optimisme lagi dari wabah ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terang. Amin. Dan kita semua diterang. Amin. Dan hendaknya terang kita bercahaya depan orang. Dan perbuatan-perbuatan kita yang nyata lagi. Oke? Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, bahwa bagaimana cara kita agar mendapati terang dan kasih Tuhan di tengah badai. Yang ketiga, kita senantiasa memperkatakan firman dan mempraktekkan firman dalam menghadapi realita kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Saat seperti ini, firman Tuhan yang kita butuhkan, bukan hoax, bukan kabar-kabar burung di WhatsApp, bukan berita-berita palsu atau gosip atau data-data yang tidak valid. Karena penelitian membuktikan bahwa ketika kita resah, ketika kita cemas, ketika kita panik, maka ada hormon kortisol, ya, hormon kortisol yang akan mempengaruhi imunitas tubuh kita, mempengaruhi imunitas kita sehingga kita tidak termotivasi lagi dalam menjalani kehidupan ini. Pemikiran kita jadi menurun, fisik kita menurun, dan kita akhirnya tidak menjadi produktif lagi dalam kehidupan ini. Maka itu saudaraku, jangan stres dan jangan resah dengan kabar-kabar hoax di WhatsApp atau di Facebook, di Instagram. Tapi sebaliknya kita senantiasa memperkatakan firman, mempraktekkan firman dalam kehidupan kita. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, ya. Kita buka ya, Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Kita buka. Firman itu, saudara-saudaraku, diibaratkan sebagai pengharapan. Pengharapan di tengah badai dan gelombang dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai
ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi badai sebesar apapun, badai COVID ini boleh menyerang kehidupan kita, boleh menyerang psikis kita, fisik kita, atau segi aspek emosional kita. Tapi satu yang harus kita ingat, bahwa kita memiliki pengharapan. Pengharapan itu dengan cara gimana? Baca firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan, kita memiliki pengharapan yang kuat seperti Saul. Saul itu adalah seperti jangkar ya. Ya. Jadi jangkar itu berfungsi ketika kapal mengalami goncangan dalam badainya. Kapal itu tidak akan lari atau bergerak kemana-mana karena dia punya jangkar yang kuat di dasarnya. Dia punya Saul yang kuat. Sama seperti firman Tuhan yang menguatkan kita di masa-masa seperti ini. Oke? Maka itu kita senantiasa memperkatakan firman, bukan hoax, bukan kabar palsu di WhatsApp, di sosial media lainnya. Jangan nyebar-nyebar video yang tidak benar, Bapak Ibu, ya. Sama seperti ini yang saudara-saudara kita butuhkan, teman-teman kita butuhkan adalah firman Tuhan. Inilah momentum kita untuk menyatakan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan itu kepada sesama kita, bahkan yang belum mengenal Tuhan Yesus sekalipun, Bapak Ibu. Terus senantiasa memperkatakan firman Tuhan, amin. Kita juga mempraktekkan firman Tuhan dalam realita kehidupan kita. Mempraktekkan firman di sini juga berkata bahwa kita juga harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada pemerintah di atas kita, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah Tuhan yang pilih. Pemerintah adalah wakil Allah untuk mengatur kehidupan bangsanya. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, stop kritik pemerintah, ya. Stop menjelek-jelekan mereka. Stop membuat mereka menjadi image yang buruk di kalangan masyarakat. Mempraktekkan firman juga berkata kita harus mentaati kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat ya, sampai ke tingkat RT sekalipun. Ya kalau saat ini kita sedang melakukan PSBB, kita patuhi itu, Bapak Ibu, ya. Bukan berarti, oh saya lebih beriman, saya lebih taat. Yesus berkuasa dalam kehidupan saya. Yesus lebih besar dari corona dalam kehidupan saya. Ya benar bahwa Yesus lebih besar dari corona itu, sangat benar. Tapi di saat yang sama kita juga harus punya hikmat, marifat, akal budi. Tuhan sudah memberikan setiap kita akal budi. Jadi kita, selain kita juga tahu mempraktekkan firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan, tapi saat yang sama kita juga harus mematuhi pemerintah kita. Kita mematuhi apa yang mereka sudah ungkapkan. Dan kita mendukung serta mendoakan pemerintahan ini. Karena saya percaya bahwa ketika kita mendukung mereka dalam doa, ketika kita memberikan support, mereka akan melakukan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Dan tentunya kita sebagai masyarakat akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kebijakan itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Amin. Jadi mari saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana cara kita mendapatkan terang dan kasih Tuhan di tengah badai? Yang pertama, kita lebih fokus pada Tuhan dan perintah-perintahnya, agar kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita menyatakan terang dan kasih Tuhan di masa seperti ini. Dengan cara apa? Dengan kita mendoakan, dengan kita mengasihi, dan menunjukkan perbuatan kita yang lebih nyata lagi kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita juga harus mempraktekkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan, bukan hoax, dalam menghadapi realita kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini dapat memberkati kita, dapat menyentuh hati kita, dan dapat mengingatkan hati kita dengan 3 hal yang tadi saya sudah beritakan. Mari kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh dalam keadaan sulit sekalipun. Mari kita senantiasa terus berserah dan fokus kepada apa yang menjadi Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kita terus mempraktekkan firman dan kita
terus menolong sesama. Dan saya percaya kita akan mampu melewati COVID-19 ini. Dan tadi busur Tuhan, pelangi Tuhan akan tiba dan cerah dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa memberkati kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang telah hamba-Mu bawakan itu akan menjadi rema dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Dan mereka melakukan 3 poin yang hamba-Mu tadi sudah sampaikan. Bahwa kita harus nantiasa lebih fokus pada perintah-perintah Tuhan. Kita tahu bahwa mungkin keadaan di dunia ini, realita yang ada tidak memungkinkan kita untuk berharap kepada Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari Nabi Nuh bahwa dia senantiasa berharap dan berserah pada Tuhan di saat keadaannya mungkin tidak masuk akal sekalipun. Tetapi dia mau terus melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan perintah-perintah Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga diajarkan bahwa kami juga harus menjadi terang itu sendiri Tuhan. Kami mempraktekkan firman Tuhan, menjadi anak-anak Kristen yang berkarakter baik bagi orang tua kita, bagi sesama kita, teman-teman kita, bahkan tetangga-tetangga kita sekalipun. Kami juga mau belajar Tuhan bahwa kami harus senantiasa mempraktekkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan dalam keadaan sulit. Karena kami percaya bahwa baik atau buruknya keadaan dalam kehidupan kita, firman Tuhan harus diberitakan. Maka itu Tuhan, ajar kami terus senantiasa supaya kami tidak terus stres, kami tidak kecewa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu resah dengan hoax, dengan kabar-kabar yang tidak pasti. Malah sebaliknya Tuhan, kami senantiasa mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka, firman Tuhan yang menguatkan mereka dalam setiap detik dalam kehidupan mereka,
Sehingga dalam menjalani kehidupan mereka tidak meninggalkan Tuhan sekalipun. Melainkan mereka semakin kuat imannya, mereka semakin teguh, mereka semakin kokoh dalam pengenalan dan pengertian akan Tuhan. Dan kelak dia akan melihat busur Tuhan, pelangi Tuhan yang cerah, pelangi Tuhan yang indah dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Kaleb Aditya Haryono. Saudara yang diberkati oleh Tuhan dapat memberikan persembahan kasih kepada Tuhan dan gerejanya yang dapat saudara transfer ke rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Graceful. Sekali lagi, saudara yang diberkati Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan kasih kepada Tuhan dan gerejanya melalui rekening BCA 5660452585 atas nama GBI Graceful. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan kita juga akan menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau ajaib dan perkasa. Engkau yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Dan Engkau juga yang sudah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin, bersama dengan para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para kepala desa, dan juga RW
dan RT. Tuhan tolong beri hikmat kepada pemerintah bangsa dan negara kami agar dapat mengatasi COVID-19 ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, COVID-19 segera berlalu dari Indonesia ini. Karena campur tangan Tuhan kepada pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan agar pemerintah, bangsa, dan negara kami dapat memberikan jalan-jalan yang harus kami tempuh, peraturan-peraturan yang harus kami taati, sehingga kami dapat memutuskan rantai penularan virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang menolong pemerintah bangsa dan negara kami agar setiap peraturan-peraturan yang dibuat, agar setiap perundang-undangan yang diberikan kepada bangsa Indonesia ini mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Bangsa kami ditolong oleh Tuhan. Bangsa kami sehat, bangsa kami kuat, bangsa kami sembuh, bangsa kami makmur, bangsa kami sejahtera, bangsa kami ditolong Tuhan. Karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Hasil bumi Indonesia berlimpah-limpah, hasil pertanian Indonesia berlimpah-limpah, hasil perkebunan Indonesia berlimpah-limpah, hasil laut Indonesia berlimpah-limpah. Inilah doa dan harapan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter, para perawat yang sedang berada di garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan beri sukacita, agar para dokter, para perawat ini dengan hikmat dari Tuhan dapat menolong banyak orang yang terpapar oleh COVID-19 ini, sehingga mereka semua disembuhkan oleh Tuhan melalui para dokter, para perawat, dan obat-obatan serta peralatan medis yang dipakai. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang dapat melepaskan COVID-19 ini dari Republik Indonesia. Tuhan yang menyembuhkan para penderita COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Amin. Tuhan tolong anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat yang menyelenggarakan ibadah secara online. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan bekerja secara luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa pada bulan ini. Tuhan tolong beri kekuatan, beri damai sejahtera, beri sukacita. Tuhan yang memimpin, menolong saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar, dengan baik, karena Tuhan yang menolong dan memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala pertolongan-Mu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap antusias, dan tetap intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi di dalam ibadah streaming selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.